Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunika Nurpolina dari SMK 3 Surabaya. Kali ini Bunika akan menjelaskan materi sosiologi kelas 12 SMA, yaitu mengenai globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Materi ini ada pada KD 3.2, yaitu menjelaskan mengenai bagaimana kita harus memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat lokal. Adapun indikatornya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana kita bisa memahami atau menjelaskan konsep dasar globalisasi dan perubahan komunitas. Contohkan perubahan komunitas lokal di tengah-tengah globalisasi. Yang ketiga, kategorikan berbagai masalah yang timbul akibat globalisasi. Yang keempat, analisa masalah-masalah tersebut. Yang kelima, sikap kritis dalam menghadapi globalisasi. Namun dalam PPT kali ini Bunika hanya menjelaskan mengenai konsep dasar globalisasi. Allah di PPT selanjutnya Bunika akan menjelaskan mengenai konsep dasar perubahan komunitas lokal. Bunika berharap dari dua konsep ini kalian bisa lebih mudah memahami pengaruh globalisasi terhadap. Sebelum kita ke konsep globalisasi, Bunika jelaskan bahwasanya sekali lagi materi globalisasi dan perubahan komunitas lokal ini memiliki 5 subbab, yaitu konsep dasar globalisasi dan komunitas lokal. Yang kedua, sebagai contoh perubahan lokal. Yang ketiga, berbagai akibat pemasalah timbul akibat globalisasi. Analisa berbagai masalah yang timbul akibat globalisasi. Kelima, yaitu sikap kritis dalam menghadapi globalisasi. Nah, 5 materi inilah yang nanti ada dalam pokok bahasa titik 2. Sekali lagi, Bunika dalam PPT ini hanya menjelaskan mengenai konsep globalisasi. Lanjut ya. Sebelum kita memahami apa itu globalisasi, coba simak terlebih dahulu video mengenai tahapan-tahapan revolusi industri yang menjadi salah satu contoh dari perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat dunia. Oke, berikut videonya. Hi, I'm Soni Vasandani and I am the founder and CEO of Sunshine Teachers Training. At Sunshine Teachers Training, we offer the Diploma in Montessori Education. Revolusi industri keempat atau Industry Revolution 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2016. Schwab memaparkan revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Nah, saat ini kita sedang berada pada revolusi industri tahap keempat atau lebih dikenal dengan 4.0 atau 4.0, di mana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia.
kecerdasan buatan. Di pabrik-pabrik sekarang tenaga manusia sudah mulai digantikan oleh tenaga mesin. Dengan komputerisasi mereka dijalankan. Sementara kendaraan otonom di sini kita sudah mulai beralih pada kendaraan listrik seperti itu. Dan kemudian internet sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Tanpa adanya internet, mungkin kita akan bingung dengan sendirinya karena kita sudah terbiasa setiap harinya selalu browse, selalu mencari informasi-informasi terkait apa yang kita inginkan. Manusia. Lalu apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi Industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi Industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Revolusi Industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi industri keempat. Oke, itu tadi sedikit video mengenai tahapan revolusi yang merupakan salah satu contoh perubahan sosial yang mendunia atau global. Kita kembali ke slide. Oke, nah langsung ke penjelasan apa itu sih globalisasi. Jadi apa kira-kira globalisasi? Apakah globalisasi itu dikatakan sebagai tanpa batas antar negara? Mereka bebas, ataukah globalisasi identik dengan yang namanya teknologi atau kecanggihan teknologi? Oke, coba kita simak. Menurut Cohen dan Kennedy menyatakan bahwa globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia yang meliputi beberapa hal seperti perubahan dalam konsep dan waktu, pasar produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung, peningkatan interaksi kultural, meningkatkan masalah bersama, dan yang kelima. Nah, jelas ya bahwasanya apa yang disebut dengan globalisasi mendunia. Kata-kata menurut Cohen dan Kennedy, globalisasi dikatakan sebagai seperangkat transformasi atau perubahan yang saling memperkuat dunia. Meliputi apa saja, yaitu konsep ruang waktu, di mana ada batasan-batasan waktu antara satu negara dengan negara yang lain, kemudian adanya pasar dan produksi ekonomi, adanya internal, kemudian itu akan muncul masalah bersama, dan yang kelima, nah ini konsep atau bagian dari globalisasi dan teknologi. Okay. Next, ada beberapa aspek penting yang terpengaruh dalam globalisasi, yaitu yang pertama mengenai aspek ekonomi. Di dalam aspek ekonomi ini kita tahu sendiri bahwasanya dulu waktu kita masih kecil, kita membeli sesuatu tentu kita harus pergi ke pasar, kita memenuhi kebutuhan kita harus keluar rumah. Sementara sekarang sudah beralih, kita cukup pegang handphone, kita tentukan barang apa yang ingin kita beli, kita cari, kalau sudah cocok kita bayar, kemudian barang itu akan dikirim, dan barang itu sampai ke rumah kita. Nah, pola perubahan inilah yang sedang kita alami saat ini di era globalisasi 4.0. Pergeseran-pergeseran pola jual beli inilah yang sedang kita alami di 4.0. Nah, ini dikenal dengan e-commerce yang membawa perubahan pada mekanisme jual beli barang. Oke, aspek yang kedua adalah mengenai aspek kebijakan politik. Nah, aspek politik ini membawa pengaruh besar pada arah kebijakan politik yang ada di dunia. Contohnya muncul kerjasama internasional diantaranya Uni Eropa atau UA, kemudian International Monetary Fund atau IMF, adanya World Bank, dan World Trade Organization atau WTO. Nah, yang ketiga yaitu yang terpengaruh
adalah aspek sosial budaya. Pada aspek sosial budaya ini, konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan nilai-nilai dan norma perilaku serta cara hidup masyarakat, di mana mereka tidak lagi menyukai budayanya sendiri, tapi karena tadi adanya kecanggihan teknologi, muncul proses difusi, di mana mereka melihat budaya-budaya asing dan mereka mulai menggemari budaya asing yang ada. Salah satunya yang sekarang yang ada di Indonesia yang sedang digemari adalah budaya Korea. Tidak hanya musik, tidak hanya filmnya yang dikenal dengan drakor drama Korea yang membuat kita nangis-nangis, tapi juga makanannya juga sudah mulai cocok di lidah kita. Oke, next itu aspek globalisasi. Kita lanjut ke faktor pendorong globalisasi. Nah, faktor pendorong globalisasi ini ada dua. Yang pertama tentunya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan yang kedua adalah munculnya kehadiran perusahaan multinasional. Nah, di mana tadi bahwasanya dikatakan oleh Kennedy adanya pasar dunia. Gitu, ya. Oke, next, selain faktor pendorong, aspek yang berikutnya adalah kita bahas konsep yang kita bahas selanjutnya adalah dampak positif dan negatif dari globalisasi. Tentunya segala sesuatu yang ada di dunia itu memiliki hal yang positif dan negatif. Globalisasi memiliki dampak positif bagi kehidupan kita, yaitu kemudahan dalam berkomunikasi, kemudahan kecepatan dalam mencari informasi, dan globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai negara dengan latar belakang budaya untuk saling berinteraksi dan memahami satu sama lain. Serta dengan adanya globalisasi, ini juga bisa menyebabkan adanya nilai-nilai universal yang muncul di dunia seperti isu kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, dan demokrasi tentunya. Namun, di balik itu semua, adapun globalisasi memiliki dampak negatif, yaitu globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Jadi ngomongnya ala-ala Korea gitu ya, dengan logat-logat baratnya. Globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi dan adat masyarakat karena mereka bangsa kita sudah tidak menyukai, lebih gemar budaya barat daripada budaya sendiri. Kemudian memperlebar kesenjangan sosial, dan yang keempat menghasilkan kriminalitas, dan ini yang paling nampak di kita adalah konsumeris. Oke, nah itu konsep dasar globalisasi. Agar kalian semakin paham, lebih mengerti, bahwasanya kalian paham dengan materi yang kita jelaskan, mulai dari pengertian globalisasi, aspek, faktor pendorong, dan dampak. Coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Oke, perhatikan hasil 5 survei 5 gaya hidup yang tertera pada brosur di samping. Ini yang sedang kita bahas, yaitu mengenai COVID-19. Nah, ada 5 gaya hidup. Nah, coba temukan 3 masalah sosial yang timbul di masyarakat global. Apa masalahnya? Oke. Nah, cukup di sini materi dari Bunika sudahi, kurang lebihnya Bunika mohon maaf, semoga bermanfaat. Bunika akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.